Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sengketa antara Kadinkes Malang dan Bupati Malang, terdolimi atau menzolimi. Selanjutnya di sini ada bagian latar belakang. Latar belakang dari kasus ini yaitu ada penggugat dan tergugat. Penggugatnya yang bernama Wiyanto Wijoyo dan tergugat sendiri yaitu Bupati Malang. Kasus ini bermula pada saat tergugat membuat program Sehat Malang Makmur menuju Universal Health Coverage atau biasa disebut UHC, yang mana program tersebut tidak berjalan mulus seperti yang telah direncanakan, hingga pada akhirnya tergugat menerbitkan objek sengketa kepada penggugat yang berupa keputusan Bupati Malang nomor 800.1.6.3-35.007.405/2024 tentang pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tertanggal 27 Maret 2024 atas nama Dr. Gigi Wiyanto Wijoyo MM Kes. Selanjutnya pada bagian analisis kasus. Pada bulan Februari 2023, tergugat merencanakan program Universal Health Coverage, yang mana program tersebut bertujuan memberikan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Kabupaten Malang dengan hanya bermodal KTP. Selanjutnya, tergugat memerintahkan kepada penggugat selaku Kadinkes Kabupaten Malang pada saat itu untuk mencari data warga Kabupaten Malang yang belum tercover asuransi kesehatan maupun asuransi kesehatan mandiri ataupun BPJS. Setelah diselidiki, terdapat 578.588 warga yang belum memiliki asuransi kesehatan. Lalu, penggugat koordinasilah dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Malang untuk mengcover, untuk bekerja sama istilahnya. Dan BPJS Kesehatan Kabupaten Malang siap menampung sejumlah warga yang belum memiliki asuransi kesehatan dengan syarat harus ada penjamin dari pemerintah Kabupaten Malang terkait pembayaran preminya. Jadi BPJS Kesehatan Kabupaten Malang mau bekerja sama dengan program ini yang untuk mengcover sejumlah warga yang belum tercover asuransi kesehatan, tapi dengan catatan pembayaran preminya itu harus sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Lalu langkah berikutnya untuk meyakinkan para warga, tergugat membuat fakta integritas di hadapan warga yang pada intinya bahwa si tergugat siap mengalokasikan dana sebesar 194 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang tahun 2023. Nah, fakta menariknya, setelah si tergugat ini, si Bupati Malang ini membuat fakta integritas, program ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena program ini sangat wow gitu kan. Jikalau ke rumah sakit hanya saja membutuhkan KTP agar mendapatkan gratis dari fasilitas tersebut. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, ternyata program yang direncanakan mengalami beberapa kendala. Di antaranya, pada saat perubahan anggaran keuangan sekitar bulan Agustus sampai September, ternyata tidak tersedianya jumlah anggaran yang cukup sebagaimana yang telah disebutkan dalam fakta integritas. Nah, pada saat PAK bulan Agustus, ternyata jumlah dana yang disebutkan pada saat fakta integritas oleh tergugat itu ternyata tidak ada dalam APBD. Bahkan itu sangat fatal lah kesalahannya. Karena pada saat fakta integritas yang telah dihadiri sejumlah warga, tergugat telah menjanjikan bahwa siap mengalokasikan dana sebesar sekian. Tapi nyatanya pas perubahan anggaran keuangan bulan Agustus itu tidak ada anggarannya. Yang kedua,
Terdapat perubahan data warga yang belum tercover asuransi kesehatan karena terdapat beberapa warga yang meninggal dunia dan juga melahirkan. Setelah masalah tadi yang pertama, terus ada masalah yang kedua di mana datanya itu nggak valid. Yang awalnya ada 500.000 sekian, ternyata melebihi karena ada beberapa warga yang meninggal dan juga ada yang melahirkan. Lalu yang terakhir, peningkatan tagihan BPJS sebab faktor data yang tidak valid. Nah, karena datanya itu nggak valid, data jumlah warganya itu bertambah, maka tagihan BPJS pun bertambah. Yang mana pada akhirnya masalah-masalah ini menghambat program UHC tersebut. Yang pada akhirnya tergugat menerbitkan objek sengketa kepada penggugat karena dinilai masalah-masalah ini terjadi karena penggugat lalai dalam pekerjaannya selaku Kadinkes Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya yaitu kewenangan PT UN Surabaya, bahwa tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa yang mana keputusan tergugat tersebut merupakan keputusan tata usaha negara KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN Junto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa dalam ketentuan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Selanjutnya yaitu objek gugatan. Objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Bupati Malang nomor 800.1.6.3/35.07.405 tentang pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tertanggal 27 Maret 2024 atas nama Dr. Wiyanto Wijoyo MMKes. Dasar dari objek gugatan ini yaitu pelanggaran disiplin dalam pelaksanaan program UHC atau Universal Health Coverage. Selanjutnya yaitu kerugian penggugat. Penggugat kehilangan jabatan dan tunjangan serta fasilitas yang diterimanya. Seolah-olah gagalnya program UHC Kabupaten Malang dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh penggugat. POV dari penggugat. Kewenangan penggugat hanya sebatas memasukkan dan mengeluarkan kepesertaan BPJS Kesehatan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Penggugat hanya menerima data kependudukan tersebut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Penggugat tidak mempunyai tupoksi untuk melakukan validasi atas data kepesertaan BPJS Kesehatan. Peningkatan jumlah tagihan dari BPJS Kesehatan merupakan kewenangan sepenuhnya BPJS Kesehatan yang tidak ada kaitannya dengan kependudukan penggugat. Selanjutnya ialah dalil penggugat. Dalil penggugat antara lain yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Malang tentang pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tertanggal 27 Maret 2024, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Malang tentang pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tertanggal 27 Maret 2024, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan merehabilitasi dan mengangkat kembali penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang atau jabatan lain yang setara. Selanjutnya menghukum tergugat untuk membiayai biaya yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya yaitu petitum penggugat, antara lain mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah terhadap objek sengketa, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan merehabilitasi dan mengangkat kembali penggugat dalam jabatannya, menghukum tergugat untuk membiayai biaya yang timbul dalam
perkara ini. Selanjutnya yaitu eksepsi tergugat. Tergugat tidak tinggal diam dan membuat beberapa eksepsi, diantaranya 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hukuman disiplin adalah pejabat pembina kepegawaian untuk upaya administratif berupa keberatan dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara untuk banding administratifnya. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara hukuman disiplin kepegawaian ini secara absolut dalam putusan sela. Untuk yang kedua, tenggat waktu mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan penggugat telah tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu untuk gugatan di PT UN, yakni 90 hari. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan tidak dapat mengadili perkara absolut dalam putusan sela. Untuk yang ketiga, gugatan penggugat salah objek. Lalu untuk yang keempat, penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat yang sah dalam perkara ini. Yang kelima, gugatan penggugat kabur atau tidak jelas. Selanjutnya yaitu tinjauan yuridis. Pasal 124 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi yang pertama, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Yang kedua, setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan pada DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Ayat ketiga, kepala daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 124 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 4 huruf D dan pasal 5 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa untuk menegakkan disiplin pegawai negeri sipil perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Junto, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Junto, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Junto, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan 2 poin terakhir untuk saya, yaitu yang pertama ada putusan pengadilan, yang kedua ada kesimpulan. Nah, dikarenakan putusan pengadilan ini banyak ya, langsung saja kita singkat ke putusan yang terakhir agar mempersingkat waktu juga. Menimbang bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu AUPB, maka pengadilan berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Untuk poin selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Menurut analisis kami, putusan PT UN Surabaya nomor 98/G/2024 PT UN Surabaya menegaskan pentingnya peradilan administrasi dalam menjaga hak individu dari tindakan pemerintah yang tidak tepat. Dalam kasus ini, pembebasan Dr. Gigi Yulianto dari jabatannya dinilai tidak didasarkan pada pelanggaran hukum yang jelas, melainkan pelimpahan tanggung jawab atas kegagalan program UHC. Pengadilan membatalkan putusan tersebut karena tidak memenuhi asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan juga profesionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan tidak hanya menilai dengan prosedur, tapi juga memperjuangkan keadilan dan substansial.
Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.